Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Summa shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila marhaban bikum at-talibul ilmi. Selamat datang para penuntut ilmu. Alhamdulillah kita bisa bertemu di tempat ini. Semoga menjadi tempat yang diberkati belajar di rumah Allah atau di masjid. Kemudian kita bersyukur kepada Allah atas berkumpulnya kita pada hari ini di sini, yang insya Allah kita akan mempelajari salah satu dari cabang-cabang ilmu Islam yang paling mendasar, yang harus diketahui oleh setiap muslim, yang kita bisa katakan fardu ain bagi setiap muslim untuk bisa atau untuk menguasai cabang ilmu yang akan kita pelajari ini, yaitu ilmu untuk mempelajari tilawah Al-Quran yang baik dan benar. Bagaimana membaca Al-Quran yang baik dan benar. Tahsin, tilawah, dan kemudian nanti kita harapkan juga hifdzan atau untuk dihafalkan juga bagi yang ingin menghafalnya. Oke, kemudian semoga salawat dan salam diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW atas perantaran beliau risalah sampai kepada kita, dan atas perantaran beliau pula bacaan Al-Quran sampai kepada kita, yang mana Al-Quran itu diturunkan kepada beliau SAW melalui perantaran Jibril, dibacakan kepada beliau, kemudian setelah turun Jibril membacakannya kepada sahabat. Kemudian setelah sahabat Al-Quran itu dibacakan kepada tabi'in, dan seterusnya kepada generasi-generasi setelah mereka, sehingga dengan sanadnya yang sampai kepada sekarang ini ya, sehingga dengan terjaganya sanad dari bacaan Al-Quran tersebut, kita dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar sebagaimana diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Jibril, lalu kepada Nabi Muhammad SAW. Karena jauhnya kita dari zaman kenabian, ya, dan jauhnya juga kita dari tempat turunnya wahyu dengan jarak dan waktu yang panjang, tentunya penting bagi kita untuk kembali mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan ibadah ini, yaitu ibadah membaca Al-Quran. Sebagaimana kita penting untuk mempelajari kembali ibadah kita dari mulai berwudu, bagaimana wudu yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, salah satunya seperti yang disebutkan dalam hadis Utsman bin Affan tentang wudunya Nabi, yang di hadis itu beliau mengatakan man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwuduk seperti wudukku ini, ya kan gitu ya. Artinya apa? Artinya kita diperintahkan untuk berwuduk sebagaimana wuduknya beliau. Kemudian dalam perkara sholat, yang mana ketika itu datang suatu rahtun ya, suatu kelompok untuk belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah mereka selesai belajar, kemudian mereka mau pulang, dan beliau mensabdakan hadisnya yang panjang tentang siapa yang berhak menjadi imam, dan salah satunya adalah beliau bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, ya, kita diperintahkan untuk meniru Nabi. Demikian haji terakhir yang beliau lakukan, pertama dan terakhir ya. Beliau umroh beberapa kali, tetapi haji hanya sekali. Setelah taklukkan kota Makkah dan dalam Islam, ya, beliau bersabda, "Khudzu manasikakum minni." Ambillah manasik kalian dariku. Ya, artinya contohlah manasik kalian dari manasik aku ini. Nah, demikianlah ibadah seluruhnya harus dilakukan dengan contoh yang baik dan benar dari Muhammad SAW, dari Rasulullah. Karena itu ibadah kita yang satu ini, yaitu membaca Al-Quran, juga demikian halnya jika dilakukan dengan
contoh atau dilakukan dengan meniru persis sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian pertanyaannya, dari manakah kita mengetahui ibadah hal ini, ya, apakah sesuai dengan yang dicontohkan Nabi atau tidak? Maka itu kita berpulang kepada buku-buku para ulama. Dari buku-buku para ulama lah kita mengetahui bagaimana dahulu beliau membaca Al-Quran. Baik, karena itu majelis kita di sini, ya, insya Allah kita akan membahas buku-buku para ulama tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Baik, sebelumnya mungkin tadi terlupa di awal, saya mohon maaf atas keterlambatannya. Mungkin hari ini majelis pertama, kita hari ini muqaddimah, pembukaan, perkenalan mungkin nanti jika ada perlu perkenalan. Kemudian saya juga pakai speaker di sini karena mungkin suara sedang lemah, agak baru sehat hari ini, alhamdulillah. Kemarin sakit demam. Mungkin majelis berikutnya kalau nggak perlu pakai speaker, kita nggak perlu pakai speaker. Oke, kemudian di majelis ini sejatinya kita akan membahas kitab-kitab para ulama tentang tahsin atau tajwid Al-Quran. Akan tetapi karena memandang kelas kita ini kelas pemula, maka dari itu perlu untuk memakai buku yang lebih rendah atau lebih mudah, ya, untuk dicerna oleh pemula hingga mendapat tingkat kemahiran tertentu. Baru kita akan membahas buku yang asli dari buku ulama atau yang berbahasa Arab, kita katakannya. Jadi akan ada 1 atau 2 buku yang berbahasa Indonesia sebagai pengantar, baru kemudian kita akan membuka buku-buku para ulama. Baik, meskipun buku yang ada di hadapan antum semuanya sekarang ini buku bahasa Indonesia, akan tetapi buku ini juga disarikan dari buku-buku para ulama, ya. Buku ini disarikan dari buku syarah Matan Jazariyah oleh Dr. Aiman Sued. Ya, buku ini disarikan, berikut gambar-gambarnya, dan disajikan dengan bentuk penyajian yang mungkin lebih mudah dipelajari atau lebih mudah diajarkan. Karena itu kita memilih untuk menulis buku sendiri daripada memakai buku yang sudah dicetak di pasaran agar lebih mudah mengajarkannya. Baik, untuk buku yang ada di hadapan kita ini, insya Allah buku ini akan fokus di awal untuk memperbaiki huruf Al-Quran satu persatu dari lisan pembacanya, ya. Karena kebaikan bacaan Al-Quran itu dimulai dari bacaan huruf-hurufnya. Apabila huruf-hurufnya keliru, maka akan terjadi perubahan pada kata, dan perubahan pada kata akan menyebabkan perubahan pada kalimat, sehingga bergeserlah arti atau makna kalam Allah menjadi yang bermakna berbeda atau seperti yang tidak Allah inginkan. Nah, itu yang kita hindari. Itulah yang disebut dengan lahan jali dalam istilah ilmu tajwid, yaitu suatu kesalahan ucap, ya, yang dapat menyebabkan perubahan arti dan makna. Itu yang harus menjadi perhatian bagi kita agar kita terhindar dari kesalahan ini. Sementara kesalahan yang satu lagi namanya lahan khafi. Lahan khafi ini kesalahan yang tidak sampai merubah arti. Nah, ini untuk kalangan-kalangan penuntut ilmu diharuskan sudah terbebas dari semua lahan ini. Akan tetapi di awal kita fokus kepada lahan jali. Lahan jali itu yang tadi kita katakan bisa merubah arti. Nah, salah satu yang bisa merubah arti dari lahan jali adalah tertukarnya satu huruf kepada huruf yang lainnya, ya. Sebagaimana kita mengetahui dalam bahasa Arab ada beberapa huruf yang padanan hurufnya dalam bahasa Indonesia hanya satu. Contohnya huruf apa? Kita punya huruf
bahasa Arab ini ya, huruf Al-Quran, huruf sin. Nah, ada huruf sin, ada juga huruf shin, kan gitu. Kemudian ada juga huruf sod, dan ada juga huruf ta. Nah, ini seringkali padanannya dalam bahasa Indonesia hanya satu, yaitu huruf apa? Huruf S. Yang sebenarnya nanti setelah kita belajar, kita akan mengetahui bahasanya huruf S itu tidak masuk ke semua huruf. Tidak pula ta, tidak pula sya, shin ya, tidak pula sad, tidak pula sin sendiri. Sin itu lebih tipis daripada huruf S. Karena keterbatasan suara vokal dari huruf kita, maka semua huruf-huruf tadi itu sama suaranya menjadi huruf sin saja, kan gitu ya. Orang-orang pun mengatakan insya Allah menjadi, nah padahal artinya bisa beda ya. Sya'a itu berkehendak dalam bahasa Arab artinya. Sementara kalau kita baca sin, sa'a itu artinya buruk. Wasa'at masirah, kata Allah. Sungguh buruk kesudahannya. Ya. Jadi harusnya insya Allah, jika Allah menghendaki. Itu kan doa tuh. Harusnya apa? Semoga Allah menghendaki, kira-kira gitu artinya. Tapi kalau kita baca sin, menjadi apa? Insa'a. Nah, jika buruk Allah, itu jadi artinya. Waliyadzubillah, berubah artinya. Dan banyak lagi dari kasus-kasus perubahan makna, ada sebagian yang saya cantumkan di sini jika antum baca, dan sebanyak lagi sebenarnya kalau nanti kita belajar yang akan merubah makna menjadi 180 derajat. Padahal salahnya sedikit saja, ya. Cuman salah tebal tipis aja nanti sudah jauh beda dia. Fatirus samawati wal ard. Allah itu fatirus samawati wal ard. Fatir, apa artinya fatir? Fatir itu artinya Allah mengadakan langit dan bumi ini dari yang sebelumnya tiada. Fatirus samawati wal ard. Nah, itu huruf ta yang dibaca kasrah. Membacanya tebal. Fatir, fatirus samawati wal ard. Apabila huruf ta tersebut kita baca terlalu tipis, tidak menebal, tidak dibaca poi, tapi bacanya ti gitu. Nah, menjadi huruf apa? Menjadi huruf ta. Bagus. Fatir itu beda lagi artinya dengan fatir. Fatir itu artinya dari kata futur. Futur apa artinya futur? Futur itu artinya lesu, loyo. Fatir itu artinya lesu dan loyo. Nah, ya. Fatir itu orang yang loyo jadinya. Bukan orang yang malah mengadakan atau membuat. Nah, demikianlah dan lain-lain banyak lagi. Yang mana kesalahan huruf akan menyebabkan kesalahan arti. Karena itu kebaikan bacaan seorang dalam membaca Al-Quran Al-Karim terletak dan dia bisa membacanya sesuai dengan haknya untuk dibaca. Ya, salah satu definisi tajwid yang juga dari para sahabat, dari Ali bin Abi Thalib, yaitu memberikan setiap huruf itu haknya untuk dibaca, yaitu haknya untuk dibaca dari makhrajnya, dari tempat keluarnya, haknya untuk dibaca dengan sifat-sifatnya, tebalkah atau tipiskah, atau ada mengeluarkan udara atau tidak pada makhrajnya, dan lain sebagainya, keras atau lembut. Kemudian tempo yang seragam, tanpa ada yang dicepatkan, tanpa ada yang dilambatkan, dan lain-lain dari hak-hak huruf yang harus diberikan dengan baik dan benar. Bacaan Al-Quran kita bisa sempurna, dengan inilah kita bisa menyempurnakan ibadah membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Baik, karena itu buku tahsin kita pada majelis sore hari ini, siang hari ini ya, itu pertama kali akan fokus di huruf.
Huruf dulu. Huruf dulu dengan sifat-sifatnya. Ada sedikit nanti aja untuk kemudian diperdalam pada buku selanjutnya, ya. Setelah huruf-huruf ini kita bisa kuasai dengan baik dan benar, syukur-syukur dihafal semua letak-letak agar kita bisa mempraktekkannya dengan baik dan benar, barulah nanti kita akan beranjak kepada level yang berikutnya dan berikutnya. Baik. Saya bicara terlalu cepat atau terlalu pelan atau bisa ya? Baik. Saya lanjutkan kalau begitu. Kemudian karena ilmu yang sedang kita pelajari ini ilmu yang paling penting dan paling barokah kata ulama, termasuk ilmu yang barokah itu adalah ilmu yang dia langsung diamalkan sehari-hari. Ilmu yang langsung kita praktekkan dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita sehari-hari. Karena itu ilmu ini tidak bisa kita pelajari hanya teori saja. Menuntut adanya praktek dari setiap talibihim, ya, dari setiap yang mempelajarinya. Karena itu, mungkin di pertemuan pertama ini saja saya yang banyak berbicara. Adapun pertemuan selanjutnya maka akan ada latihan-latihan yang setiap peserta harus ikut membaca. Kita akan baca bersama-sama. Kemudian setelah itu akan ada gilirannya satu persatu. Karena itu di sini jangan ada yang malu-malu, jangan ada yang malu untuk baca Al-Qur'an. Karena justru di sinilah kita belajar. Di sini kita akan koreksi apa yang perlu dikoreksi. Dari bacaan teman juga kita bisa mengambil koreksi apa yang perlu kita perbaiki dari bacaan kita. Kan gitu. Lalu setelah kita koreksi satu persatu, baru kita pindah kepada huruf berikutnya. Setuju? Oh, baik, setuju. Kalau hafalan setuju atau enggak? Setuju ya? Antum bilang setuju ya? Jangan ada yang lari. Biasanya setelah suruh hafal apa? Lari itu, Bang. Suruh baca ayat kursi. Iya, kayak syaiton berarti dia. Suruh hafal ayat kursi pada lari. Allahumma musta'an. Baik. Jangan ya, jangan. Masa suruh baca ayat kursi, suruh hafal ayat kursi lari. Nah, ini kayak syaitan nanti. Jangan. Suruh hafal ayat kursi, hafal saja. Karena mungkin kalau tahsin mungkin kita tidak ada uzur ya. Setiap kita harus berusaha memperbaiki lisannya. Nanti akan saya paparkan bahwasannya setiap manusia itu sudah Allah kasih bekal yang sama untuk bisa membaguskan bacaan atau memfasihkan lisan. Nanti insya Allah pada babnya. Akan tapi menghafal ini perlu penajaman proses. Sebagaimana seorang itu cerdas bukan dengan bawaan lahir atau bukan dengan brilian dari sananya, tapi dengan kerja keras. Karena itu untuk hafalan saya harapkan setiap yang kita nanti mungkin sudah tahsin di sini dari surat-surat pendek itu sudah dihafal, lebih banyak lagi lebih bagus, tetapi tidak menjadi suatu kewajiban atau beban sehingga bagi yang belum hafal harus tetap datang, jangan nggak datang. Bagi yang belum hafal maka baca aja lagi sampai bisa, sampai suatu saat hafal baru lanjut kepada surat berikutnya gitu. Oke? Oke, tapi saya lihat di sini insya Allah wajah-wajahnya sudah bisa ya menghafal ya, sudah terbiasa menghafal ya. Dan menghafal Al-Quran itu kan suatu cita-cita seorang muslim ya. Tidak ada seorang muslim yang tidak punya cita-cita menghafal Al-Quran. Hanya saja mungkin caranya belum diketahui atau belum bisa istiqomah dalam menjalaninya. Nah, kita harapkan di majelis kita ini kita bisa mendapatkan cara-cara menghafal yang baik
dan bisa mendapatkan kiat-kiat istiqomah, apalagi bersama teman-teman sejalan ya atau sekelas dalam belajar ilmu Al-Quran dan dalam menghafal. Baik. Ada yang mau ditanyakan silakan. Saya mau minum dulu. Antum ada minumnya nggak? Ada ya? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka kita langsung kepada kitab kita. Tadi waktu belajarnya sudah kita sepakati ya, jam 2. Jam 2, Bang. Jam 2. Jam 2 sempat nggak kira-kira kemari? Dari Jumatan ya, kita dari Jumatan. Dari, apa ada yang sholat di rumah? Atau mungkin kalau khotibnya, itu dari mana? Paling jauh dari mana nih rumahnya, Bang? Sekitar sini semua ini. Namorambe. Namorambe deket lah Namorambe. Deket. Karena macetnya dikit. Jalannya kecil ya. Oke. Jika sudah sepakat seperti itu, maka kita usahakan jam 2 kita bisa mulai ya. Karena saya juga nggak jauh-jauh kok dari sini. Kemudian bukunya sudah kita papaskan tadi. Kemudian majelisnya juga sudah. Insya Allah kita mulai merutinkannya pekan depan ya. Baik, sekarang kita langsung masuk ke kitab. Oke, kitabnya dari Yayasan Tholabul Ilmi Medan. Bukunya sama semua, karena itu disarankan bagi antum tulis namanya di sini ya, ada namanya. Oke, agar tidak tertukar-tukar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bukunya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan juga sebagai pembukaan, sebagaimana Allah membuka setiap surat dari surat-surat Al-Quran, kecuali surat Al-Baro'ah. Kemudian juga melaksanakan sabda Nabi yang mana setiap perkara yang tidak dimulai dengan basmalah maka huwa abtar. Yang tidak, suatu perkara yang tidak dimulai dengan basmalah maka perkara tersebut terputus atau buntung. Baik, karena itu kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, mengambil barokah dengan nama Allah Azza wa Jalla. Memang perlu speaker di sini, Bang. Kalau enggak bisa enggak kalah suaranya nanti ya. Baik, kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasannya membaca Al-Qur'an itu adalah memperbaiki setiap huruf. Ya, setiap huruf. Nah, karena juga kita akan mendapatkan pahala tiap huruf dari huruf-huruf yang kita ucapkan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa yang membaca harfan, satu huruf, min kitabillah, dari kitabullah, dari Al-Qur'an, falahu, maka baginya, bagi hamba tersebut, bihi, dengan bacaan itu, hasanatun, apa? Satu kebaikan. Wal hasanatu, dan satu kebaikan atau kebaikan tersebut bi asyri amsalihha, akan mendapatkan 10 amsalihha, yang semisal dengannya, itu 10 kali lipatnya. Nah, gitu ya. Jadi dalam membaca Al-Qur'an akan Allah kasih pahalanya per huruf. Satu huruf tidak dihitung satu. Tidak kita membaca alam nasroh. Nah, itu berapa hurufnya itu? Alam nasroh laka sadrak.
itu tidak dihitung satu, tetapi dihitung per huruf. Alam, nah sudah berapa? Sudah tiga, ya kan gitu. Nah, ini itu kelanjutan dari hadis ini ya. Nabi bersabda, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Alam taro kaifa fa. Nah, itu juga sudah berapa tuh hurufnya ya. Nah, demikianlah pahala Al-Qur'an yang kita dapatkan setiap pembacanya. Siapa yang membaca satu hurufnya, maka satu huruf menjadi satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya, atau menjadi 10 kali 10 kebaikan. Nah, demikian pula setiap ibadah dalam Islam ya, ibadah dalam Islam itu dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat. Karena itu penting bagi pembaca Al-Qur'an, penting bagi ibadah membaca Al-Qur'an itu menyempurnakan tiap huruf. Sebagaimana ketika sholat kita menyempurnakan setiap rukun. Ada tumakninahnya, ya kan gitu ya. Ada takbiratul intiqal, takbir-takbir pemindahan rukun, dan lain sebagainya. Demikian pula wudu, menyempurnakan setiap basuhannya, usapannya, setiap anggota yang diusap atau dibasuh. Ya, jika tidak sempurna, maka Nabi bersabda apa? Wailul lil aqabi minan nar. Apa kata Nabi? Celakalah tumit-tumit yang dibakar api neraka. Kenapa celaka tumitnya? Karena ketika wudhu tumitnya nggak basah, menyisakan sebesar koin, sebesar seginilah kira-kira ya, koin. Sebesar koin dari daerah yang tidak dibasuh atau yang kering, tidak basah kena air wudhu. Nah, begitu. Harus disempurnakan setiap ibadah itu, sedetail-detailnya setiap rukunnya. Salat juga demikian. Setiap rukunnya ada tumakninah. Harus tenang sejenak. Kalau enggak, maka enggak sempurna salatnya. Irji' fasolli fa innaka lam tusolli, kata Nabi. Kembalilah kamu, salatlah lagi. Sesungguhnya kamu tadi belum salat. Nah, gitu ya. Nabi katakan dia nggak sholat karena nggak sempurna. Nah, di mana kesempurnaan membaca Al-Quran? Yaitu kesempurnaan hurufnya. Kalau hurufnya nggak sempurna bacanya, maka membacanya belepotan atau tidak sesuai dengan arti, tidak sesuai dengan yang Allah kehendaki. Dan tidak sempurna pula pahalanya. Ya, huruf yang sempurna pahalanya 1 dikali lipat menjadi 10 misalnya. Oke, kita katakan 10. Huruf yang tidak sempurna membacanya mungkin saja tidak 10 pahalanya. Mungkin saja kurang dari itu, dan kurang dari itu sebagaimana sholat juga demikian berdasarkan tingkat kekhusyukannya. Baik, itu adalah dasar dari kita memperbaiki huruf demi huruf. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Bukunya sudah dibaca di rumah? Bukunya baru dibagikan atau sudah dari kemarin ya? Baru? Udah dari kemarin? Udah dari kemarin. Oke, sudah dibaca belum bukunya di rumah? Belum dibaca. Iya, memang umat ini memang lemah baca bukunya. Makanya bagi yang ingin simpan duit, nyimpannya nggak usah di brankas, rumah apa di balik bantal apa di mana, nggak usah. Simpan di dalam buku. Kan nggak ada yang menyentuh buku. Aman. Karena buku nggak pernah disentuh. Baik, itu hanya anekdotnya. Baik, kita masuk ke halaman 1, ilmu tajwid. Tajwid atau tahsin yang sekarang lebih populer istilahnya, ya, ada yang mengatakan tajwid, ada yang mengatakan tahsin, namun dia kembali kepada akar kata yang sama. Jawwada yujawwidu tajwidan, hassana yuhassinu tahsinan, itu artinya sama, yaitu membaguskan. Ya. Oke, karena itu baik kita pakai istilah tajwid atau tahsin, insya Allah mengakar kepada kata yang sama, yaitu membaguskan. Yang dibaguskan maksudnya di sini adalah tilawah Al-Quran, membaguskan cara membaca Al-Quran. Ya, bukan membaguskan Al-Qurannya, karena Al-Quran sudah kalamullah, sudah ucapan dari Allah yang maha sempurna. Karena itu tidak Al-Qurannya yang dibaguskan tentunya, tetapi bacaannya atau cara membacanya. Baik.
Yang lain bisa dibaca sendiri di rumah. Kemudian kita masuk kepada huruf-huruf Al-Quran atau yang sering disebut dengan huruf hijaiyah. Ya. Hija dalam Al-Quran itu artinya bentuk. Hija dalam Al-Quran artinya bentuk. Jadi, dahulu pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, tidak ada orang yang mengurutkan huruf. Huruf-huruf itu ya begitu saja, tidak disusun-susun seperti kita punya susunan sekarang. Baru saja disusun dengan bentuknya atau dengan menyusunnya dengan mengelompokkannya pada bentuk huruf yang sama oleh Imam Nasr bin Asim Al-Laythi yang wafat tahun 90 Hijriah. Beliau yang pertama kali menyusun seperti ini. Ya. Perhatikan di situ pertama huruf hamzah. Kemudian huruf ba, ta dengan ta disusun deretan yang sama, titiknya saja yang beda. Kemudian jim, ha, kha juga demikian dengan bentuk yang sama, titiknya saja yang berbeda, seterusnya sampai ujung. Kaf, lam, mim, nun, ha besar, kemudian waw, lam, alif, ya. Nah, itu dia. Perhatikan di sini bahwasannya huruf pertama itu bukan alif ya. Jadi bukan alif bata ta sebenarnya, tapi hamzah. Ini sesuai dengan kitab dari penyusunnya langsung, yaitu Imam Nasr bin Asim Al-Laythi. Keliru jika ada yang mengatakan alif. Alifnya di mana? Alifnya itu di lam alif. Kenapa ada lam alif lagi di belakang? Seharusnya kita kemarin bertanya-tanya atau dahulu bertanya-tanya, kenapa kita dulu belajar ada lam alif di bawah gitu ya. Padahal huruf lam sudah ada dan huruf alif sudah ada, kan gitu. Nah, ternyata lam alif ini adalah alifnya ya, yang awal itu huruf hamzah. Kenapa lam alif? Karena huruf alif itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada temannya. Karena huruf alif itu selalu sukun, jadi dia butuh huruf yang menemaninya. Nah, untuk dalam hal ini dipilihkanlah huruf lam. Karena huruf lam yang paling sering bersama dengan huruf alif. Jadi, huruf-huruf terakhir dari huruf hijaiyah adalah waw, lam alif, ya, atau kita katakan waw, alif, ya. Nah, itu dia susunan asli dari Imam Nasr bin Asim Al-Laythi. Ya, jadi bukan alif batasa tetapi hamzah batasa. Masih mengikuti kan? Iya, atau badannya saja di sini, orangnya udah nggak di sini lagi. Jam berapa asar kita? 14 menit lagi. Lanjut atau sudah sampai sini aja? Lanjut. Lanjut atau enggak? Lanjut. Oke. Seperti kita sebutkan tadi bahwasannya pada masa Nabi Muhammad SAW dan masa sahabat tidak ada susunan huruf seperti ini, dan ini hanya salah satu dari susunan. Ini susunan huruf berdasarkan hija. Berdasarkan apa tadi hija? Bentuk. Ya, bagus. Ada juga susunan abjadiyah. Pernah dengar abjad? Abjad pernah dengar abjad? Nah, susunannya beda lagi dengan ini. Tidak terkenal, tetapi terkenal dalam ilmu bahasa Arab. Nah, nanti kita belajar bahasa Arab ya, ba'da asar nanti. Susunan abjadiyah itu susunannya enggak hamzah batasa, tetapi abjad, hawiz, huti, kalamun, sa'fas, dan seterusnya. Ya, susunan huruf ini juga, tapi disusun dengan metode yang berbeda, yaitu abjadiyah namanya. ABCD itu dia susunannya. Abjad, hawiz, huti, kalamun. Nah, dari susunan ini juga kelihatannya bahasa huruf Latin ya. Ada di situ susunan kalamun yang diambil dari huruf Latin atau yang ditiru oleh huruf Latin. KLMN, kalamun, sa'fas, dan seterusnya. Baik. Akan tetapi
majelis kita di sini atau yang akan kita pelajari dalam kitab kita ini tidak mengikuti abjadiyah yang biasa dipakai untuk huruf Al-Quran. Tidak pula abjadiyah yang biasa dipakai untuk bahasa Arab. Tapi di sini kita akan pakai yang susunan makhrajiyah. Yang sesuai dengan makhraj cara keluarnya atau tempat keluarnya di dalam rongga ucap. Ya. Nah, karena itu nanti kita tidak akan mulai dari hamzah, ba, ta, tha. Tetapi kita akan mulai dari makhraj kerongkongan sini, baru kemudian naik ke atas dan ke atas dan ke atas hingga sampai makhraj bibir. Ya, jadi nanti tidak dimulai dari susunan ini, tapi susunannya sesuai dengan huruf-huruf yang paling jauh, yaitu dari tenggorokan, masuk ke pertengahan, lidah, tengah-tengah lidah, ujung lidah, gigi, bibir, dan seterusnya. Yang insya Allah jumlahnya ada 17 makhraj atau 17 tempat keluar, yang keluar darinya 29 huruf Al-Quran. Oke, itu dia. Ya, jadi di pertemuan pertama ini kita sudah dapat gambaran. Yang akan kita pelajari ke depan adalah satu-satu dari makhraj-makhraj ini beserta huruf-hurufnya, beserta latihan-latihannya, yang akan kita dengannya menyempurnakan 29 huruf Al-Quran atau huruf hijaiyah. Oke. Sampai sini aja kelihatannya materinya. Silakan jika ada yang ditanyakan sebelum kita tutup. Ya. Ya. Ilmu taslim kita belajar ini merujuk pada imam siapa? Bagaimana kita tahu kan? Dalam ada pura siapa? Imam siapa yang kita pelajari di sini? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i qiraahnya Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir Al-Makki. Kita tidak qiraahnya Imam Syafi'i. Jadi bacaan Al-Qur'an kita berbeda dengan bacaan Imam Syafi'i. Rahimahullah. Karena beliau Makki, beliau orang Makkah. Baik, sanad yang mu'tabar dalam membaca Al-Quran ada 10. Qiraah al-ashar. Qiraah yang 10. Dan dengan kehendak Allah yang menyebar ke banyak negeri Islam sekarang ini, kecuali sedikit darinya, termasuk di Saudi sendiri, Makkah dan Madinahnya, qiraahnya namanya qiraah Hafiz an Asim. Nah, itu dia. Ada di Al-Quran antum. Bawa Al-Quran atau enggak? Bawa Al-Qurannya? Besok harus bawa Al-Quran. Jangan besok. Apa? Jumat depan. Jumat depan semuanya wajib bawa Al-Quran. Wajib hukumnya. Kalau enggak berdosa. Wajib kan? Oke. Di Al-Quran Mushaf Madinah terutama ada di situ disebutkan riwayatnya. Inilah sanadnya kita ya. Riwayat hadzal mushaf. Riwayat mushaf ini yang kita baca ini, yang di Asia Tenggara umumnya, Saudi sekarang juga pakai ini. Hanya beberapa negara di pantai utara Afrika, Mesir, Sudan, Maroko, itu ada lain sedikit bacaannya. Kalau antum jadi imam di sana, antum bisa dipukuli sama mereka karena lain bacaan ini, Quran lain ini gitu ya. Saking mereka mungkin nggak pernah dengar bacaan kita. Dan kita juga mungkin dengar bacaan mereka seperti itu. Maka pakainya warsh sekarang, kebanyakan warsh. Oke, riwayat kita apa? Riwayat kita di sini disebutkan ditulis mushaf ini dan diberi harokat dengan yang sesuai riwayat Hafs bin Sulaiman bin Al-Mughirah Al-Asadi Al-Kufi untuk qiraah Asim bin Abu An-Najud Al-Kufi At-Tabi'i Tabi'in an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Habib As-Sulami an Utsman bin Affan. Nah, masuk ke sahabatnya. Wa Ali bin Abi Thalib wa Zaid bin Thabit wa Ubay bin Ka'ab an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia sanadnya. Dapat enggak sanadnya? Dari siapa aja tadi? Dari Nabi, kemudian dari 4 orang sahabat siapa? Utsman, Ali,
Zaid bin Thabit, panitia Al-Quran ini, panitia pengumpul Al-Quran, dan Ubay bin Ka'ab. Kemudian ke generasi tabi'in di bawahnya, Abi Abdurrahman dan Asim bin Abi Najud. Ringkasnya atau biasa orang sebut dengan Hafs an Asim, gitu aja ya. Riwayat siapa? Riwayat Hafs an Asim. Ini orang malas berdiri. Hafs an Asim. Nah, ini dia riwayatnya. Riwayat Hafs an Asim. Ya, itu dia. Sanad yang kita dapatkan sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gini cara bacanya nanti ya. Kalau setoran pun nanti kayak gini cara bacanya. Gak boleh cepet-cepet. Bagus ini bacanya, bagus. Tenang, jelas. Oke, ada pertanyaan lain? Cukup? Cukup, baik. Oke, kita cukupkan sampai di sini majelis kita. Ya, kita mau persiapan sholat asar juga. Semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua. Semoga bisa memotivasi untuk terus datang dan menekuni majelis kita ini huruf demi huruf hingga kita selesai sampai penghujung kitab ya. Kitab ini tipis saja. Saya harapkan semuanya bisa menyelesaikannya. Berikut prakteknya insyaallah taala. Kita sudahi akhirul kalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.